Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai partikularisme dan universalisme kelompok. Oke, kita langsung masuk ke definisinya. Ya, seperti kalian tahu di dalam masyarakat itu banyak sekali jenis-jenis kelompok dan setiap kelompok itu biasanya akan memunculkan sebuah sikap-sikap tertentu. Nah, ada dua sikap utama yang dimunculkan dari sebuah kelompok. Ada yang namanya universalisme, ada yang namanya partikularisme. Universalisme merupakan sikap di mana kelompok tersebut mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompoknya sendiri, gitu. Nah, kebalikan dari universalisme ada partikularisme. Partikularisme itu merupakan sikap yang mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri di atas kepentingan bersama atau di atas kepentingan masyarakat. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, nah, universalisme ini memiliki kecenderungan lebih positif dibanding partikularisme. Karena universalisme ini istilahnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum, gitu ya, tidak egois. Nah, kebalikan dari universalisme, ada partikularisme yang kecenderungannya lebih egois karena mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dibanding masyarakat secara umum. Contoh dari sikap partikularisme adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, kenapa dikatakan partikularisme? Karena biasanya kasus korupsi ini tidak dilakukan oleh seorang diri, biasanya oleh beberapa orang gitu ya. Meskipun yang tertangkapnya cuma satu biasanya, tapi biasanya korupsi itu dilakukan oleh beberapa orang. Dan ini biasanya eh, mengutamakan kelompoknya sendiri, kayak gitu. Misalkan korupsi dilakukan oleh partai A, kayak gitu. Maka kepentingan atau kenyamanannya itu diutamakan bagi partai A tersebut kayak gitu, masyarakat lain tidak dapat. Nah, itu ya contoh dari partikularisme. Selanjutnya, dari istilah partikularisme ini kita juga mengenal istilah eksklusivisme. Sebenarnya partikularisme dan eksklusivisme ini berbeda ya, cuman bisa dibilang 11-12 hampir sejenis. Kenapa bisa dikatakan sejenis? Karena pada intinya eksklusivisme itu memiliki arti memisahkan diri dari masyarakat dan juga membatasi orang lain untuk bergabung. Jadi hanya kelompoknya sendiri saja yang diutamakan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, partikularisme dalam kelompok ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa sih? Adanya partikularisme di dalam kelompok itu bisa mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena kelompok tersebut tidak interaksi dengan kelompok lain dan juga tidak tahu dengan perubahan di masyarakat sekitarnya, maka eh, kelompok tersebut bisa memiliki kebudayaan yang secara utuh gitu ya. Karena tadi kalau di eksklusivisme bilang tidak membuka diri dalam masyarakat dan tidak menerima perubahan. Nah, tapi kebalikannya partikularisme ini juga bisa menyebabkan masyarakat atau anggota kelompok masyarakat sulit melakukan berbagai perubahan. Nah, untuk dampak positif dan negatif ini berlaku pada masyarakat-masyarakat yang menganut eksklusivisme ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itu ada beberapa suku yang menganut partikularisme dan juga eksklusivisme ini. Nah, yang pertama adalah suku Baduy. Nah, seperti yang kalian tahu ya, mungkin udah sering dengar, suku Baduy merupakan suku yang berada di Banten. Nah, suku Baduy ini terkenal sebagai suku yang tidak kena peradaban istilahnya ya, tidak terkena perubahan. Jadi, sistem hidupnya, pola hidupnya masih sama dengan nenek moyang mereka, di mana masih mengutamakan atau menjaga kelestarian alam, kayak gitu. Nah, suku Baduy ini tergolong ke dalam masyarakat tradisional yang ingin selalu mempertahankan tradisinya. Nah, sebenarnya kondisi suku Baduy ini bisa saja nih melakukan berbagai perubahan ya, karena kan posisinya di Pulau Jawa gitu ya. Kalaupun mau mencari perubahan, bisa tuh ke Jakarta gitu ya, ke Jawa Barat gitu. Tapi mereka memilih untuk tetap bersifat eksklusivisme dan hanya golongannya saja. Dia tidak menerima orang lain sebagai anggota kelompoknya yang baru. Gitu ya. Oke, yang kedua ada suku Sentinel.
Nah, berbeda dengan suku Baduy, kalau suku Baduy kan tadi lokasinya tidak terisolasi ya. Nah, kebalikan dari itu, suku Sentinel ini terletak di Kepulauan Andaman. Kalau kalian lihat di sini di petanya, suku Sentinel ini hidup di antara lautan kayak gitu, yang ada di antara Asia Tenggara dengan India kayak gitu. Di sini lautan semua, Kepulauan Andaman di sini sendiri. Posisinya yang ada di antara lautan inilah yang membuat suku Sentinel ini menjadi masyarakat yang primitif, yang masyarakat yang tidak bisa melakukan perubahan menuju peradaban yang lebih modern gitu. Karena mau kemana lagi ya, hanya dikelilingi oleh lautan kayak gitu. Suku Sentinel ini dulu pada tahun 1990-an pernah ada seorang antropolog yang datang ke Kepulauan Andaman ini untuk meneliti suku Sentinel. Nah, antropolog ini datang dari India dengan membawa makanan seperti buah kelapa dan juga pisang. Nah, di sini kalian bisa lihat fotonya interaksi yang terjadi antara antropolog India dan juga masyarakat dari suku Sentinel. Nah, interaksi yang terjadi antara antropolog dan suku Sentinel ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit saja, karena suku Sentinel ini memiliki sikap yang antipati terhadap orang lain. Jadi ketika datang orang lain dari luar sukunya, maka mereka bisa menyerang gitu, bisa begitu agresif. Atau juga bisa lihat kalian di sini fotonya mereka membusur panah pesawat-pesawat yang lewat yang hendak mendekat ke Kepulauan Andaman yang menjadi tempat tinggal suku Sentinel kayak gitu. Karena perilakunya yang agresif sehingga jarang atau tidak ada orang yang berani datang ke Kepulauan Andaman untuk berinteraksi dengan suku Sentinel, sehingga sekarang sudah dikeluarkan juga peraturan oleh pemerintah India bahwasannya suku Sentinel ini tidak boleh didekati oleh orang lain demi keselamatan pengunjung kepulauan tersebut gitu. Jadi biarlah suku Sentinel yang tinggal di kepulauan tersebut. Nah, kaitannya dengan partikularisme dan eksklusivisme tentu jelas antara suku Sentinel dan suku Baduy ini ada kaitannya ya. Kedua suku ini memiliki sikap eksklusivisme gitu ya, yang tertutup dengan orang lain dan juga tidak berubah menjadi masyarakat yang lebih modern gitu. Mungkin sampai sini dapat Ibu sampaikan mengenai materi partikularisme dan universalisme. Jika masih ada yang ditanyakan atau masih belum paham, silakan boleh japri kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.